Dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Kan ya, menurut fatwa ini ya, jadi vasektomi itu haram ya, vasektomi itu adalah diharamkan ya, menurut fatwa ini ya. Jadi vasektomi itu haram ya, tegas, kecuali ada pengecualinya, itu beberapa pertimbangan ya. Yang pertama, kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat ya. Jadi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, nanti kita ukur apakah rencana kebijakan Pak Gubernur itu bertentangan nggak gitu ya, itu masalahnya. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada prinsipnya hukum vasektomi itu diharamkan karena untuk bertujuan memandulkan kepada pasangan suami terhadap istri. Karena itu maka sebaliknya dia baru boleh dilakukan jika ada hal yang bersifat darurat ya. Misalnya kalau vasektomi itu tidak menimbulkan kemandulan, itu dengan syarat secara kesehatan, secara syar'i. Karena ini sudah pernah difatwakan pada Ijtima Ulama pada tahun 2012 ketika itu di Cipasung, Jawa Barat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa hubungan vasektomi dengan pemberian syarat bantuan sosial, baik ya. Nah, maka ini sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung. Cuma masalahnya dihubungkan secara tidak langsung untuk mengurangi pertumbuhan penduduk. Nah, untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk itu banyak caranya menurut saya. Ya, tidak dengan hanya cara vasektomi, tapi juga bisa dengan cara lain, ya, yaitu KB secara teratur, ya kan? Kalau vasektomi itu hanya salah satu cara ya, dari banyak cara. Itu satu poin yang penting untuk dipahami. Yang poin yang kedua, kaitannya dengan atau substansinya dengan bansos. Nah, bansos ini sebenarnya merupakan salah satu cara juga untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, kemiskinan itu sendiri itu rentetannya panjang gitu ya. Panjang, tidak hanya dengan pertumbuhan penduduk, bahkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas, ya kan, itu justru bisa menanggulangi kemiskinan. Karena itulah maka logika pertumbuhan penduduk yang dimaksud di sini adalah mestinya pertumbuhan penduduk yang sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pihak BKKBN. Supaya apa? Supaya tidak terkesan dibenturkan antara bantuan sosial atau bansos dengan pertumbuhan penduduk. Baik, Pak Mirsya. Ya, karena itu dua variabel yang berbeda menurut saya. Ya, Pak Mirsya, ini kan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi ini kan, dia mengatakan bahwa mereka-mereka yang hari ini tingkat ekonominya rendah,
kemudian punya banyak anak. Ini yang akhirnya mereka tidak bisa mensekolahkan anaknya, kemudian tidak bisa memfasilitasi misalnya biaya kelahiran istrinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makanya akhirnya ini jadi syarat bahwa ketika ingin bansos ya divasektomi dong. Artinya kalau belum bisa jadi orang tua yang baik dan kompeten ya seharusnya jangan punya anak banyak-banyak. Ini kan semangatnya seperti itu. Ya, jadi begini, jumlah banyak anak yang sekarang dikaitkan dengan bansos itu kurang relevan. Kenapa? Karena bicara vasektomi atau keluarga berencana itu adalah program yang sustain ya, yang dilakukan sejak lama. Nah, kalau sekarang ada orang yang perlu dibantu karena kondisi ekonomi secara umum memang mengalami penurunan, maka menurut saya bantuan sosial terhadap keluarga yang miskin itu ditanggulangi dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk. Ketika itu ditanggulangi dengan baik, ya kemudian pertumbuhan ekonomi diperbaiki, ya kualitas keluarga diperbaiki, maka ini solusi yang sangat cerdas ya untuk mengurai atau mengurangi angka kemiskinan. Ya, angka kemiskinan tinggi itu banyak faktor. Ya, tidak hanya faktor banyaknya jumlah keluarga. Baik, Pak Amirsyah. Di Indonesia ini banyak keluarganya dalam satu keluarga tapi dia berkualitas. Ya kan? Betul. Jadi menurut saya agak sangat sulit digeneralisir ya. Nah itu harus kita lihat kasus per kasus, case per case ya, supaya apa? Supaya jangan kita seolah-olah mengkontraproduktifkan antara jumlah keluarga yang banyak dengan kemiskinan lalu ujug-ujug dengan bansos. Gitu. Baik. Ya, terima kasih Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Bapak Amirsyah Tambunan telah berbagi informasi kepada kami. Artinya